Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Kusbastio, NIM 185101171, ingin menjelaskan tentang virus corona yang ditinjau dari sudut pandang tasawuf dan teologi. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang awal mulanya bersifat endemik di negara Tiongkok Wuhan, sekarang sudah menjadi pandemik di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, wabah penyakit yang terkena positif corona di Indonesia bertambah setiap harinya. Pemerintah merilis adanya yang terjangkit virus corona dalam 24 jam terakhir ini mencapai 13.112 orang yang terkena penyakit, dan yang meninggal mencapai 943 kasus dan yang sembuh mencapai 2.494 kasus. Tatkala tasawuf dikaitkan dengan bencana COVID-19, cara pandang tasawuf biasanya berbeda. Menurut ilmu tasawuf, bahwa berupa ketakutan al-khauf karena wabah virus corona atau bencana alam seperti kelaparan, krisis ekonomi, ancaman keselamatan jiwa, serta krisis pangan tak lebih dari sekedar ujian yang perlu direspon manusia dengan bersikap sabar, tidak panik, apalagi menciptakan masalah baru. Itulah protokol bencana menurut ilmu tasawuf, tentu tanpa mengesampingkan ikhtiar. Ikhtiar itu sama pentingnya dengan berdoa. Berdoa itu sama pentingnya dengan ikhtiar. Dengan adanya virus corona yang membuat heboh sebagian penghuni bumi ini, Allah mengingatkan kepada kita terhadap kematian. Keniscayaan secara sebagaimana ziarah kubur juga diharapkan sebagai media pengingat kematian. Sementara itu, tasawuf dalam tradisi sufi dikenal dengan istilah uzlah, mengasingkan diri, dan khalwat, menyendiri. Tujuan beruzlah ini agar umat manusia selalu bertakafur kepada Allah. Oleh karena itu, di tengah wabah pandemik virus corona 19, makna uzlah dan khalwat dapat dimaknai menjauhkan diri dari tempat-tempat keramaian, kerumunan yang dapat membahayakan diri sendiri, karena di tengah keramaian itu terdapat sumber penyakit lahir maupun batin. Khalwat yang dilakukan dalam waktu yang panjang maka disebut uzlah. Uzlah dan khalwat dalam konteks ini dimaknai isolasi social distance maupun jika diperlukan lockdown. Tabligh akbar, doa bersama, pengajian, dan acara keagamaan lainnya, bahkan jika dimaksudkan untuk memohon pertolongan agar jauhkan dari COVID-19. Tetapi jika mengumpulkan banyak orang, maka sesungguhnya mereka telah melawan sunatullah. Mereka sembrono melawan ilmu pengetahuan. Mereka menghina sains. Kita berlindung kepada Allah dari godaan imajinasi keagamaan yang berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Inilah khalwat dan uzlah, doktrin tasawuf yang mesti harus dipraktekkan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan berkhalwat dan beruzlah, sesungguhnya kita sudah melakukan hal-hal yang ilmiah yang diterima akal sehat. Kita bisa beribadah dan takarub kepada Allah di balik rumah atau kantor tanpa harus kemeruyuk. Dan yang kedua, COVID-19 dari aliran teologi. Ada 3 sikap dan pandangan kelompok aliran teologi dalam Islam ketika menyikapi wabah virus corona atau COVID-19. Yang pertama ialah kelompok berpaham Jabariyah atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini tidak ada usaha dan ikhtiar. Ini berkeyakinan bahwa semua wabah penyakit itu semata berasal dari Allah Ta'ala, namun mereka tak mau peduli dengan usaha syariat untuk menghindarinya. Mereka tak peduli masker, alat pencegahan kesehatan, dan tak peduli orang lain. Mereka hanya peduli pada keyakinan mereka sendiri. Imbauan medis tidak ada dalam kasus mereka, kecuali kondisinya sudah parah, itu pun juga sudah terpaksa. Kelompok paham Jabariyah ini hanya peduli pada pemberi asbab, namun bukan pada musabab, yakni hanya pada Allah, tapi tak yakin pada sunatullahnya. Yang kedua ialah kelompok berpaham Qadariyah, yakni pada kekuatan diri sendiri tanpa melibatkan Allah. Kelompok ini seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri atau orang yang dianggapnya kuat, atau kemampuannya seorang pemimpin yang mereka yakni kemampuannya. Mereka menafikan Allah Ta'ala dalam setiap peristiwa. Kelompok paham ini lebih mengandalkan logika dan rasio ketimbang keyakinan dan iman.
Intinya, paham Qadariyah ini hanya melihat dan meyakini faktor musabbab, namun mengabaikan sang pemberi atau asbab. Dan yang terakhir ialah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pandangan mutadil dan mutawasid, seimbang dan berseimbang. Mereka tidak takut berlebihan dan tidak pula menantang penuh kesombongan, menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kelompok ini berusaha tawakal, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan berwiridan. Namun saat yang sama, mereka berikhtiar dengan menjaga kesehatan, kebersihan. Kelompok ini mengikuti aturan medis atau mengikuti peraturan agama dan pemerintah. Keseimbangan antara nalar dan iman, kesetaraan antara hati dan logika, akal diaktifkan. Kelompok ini berkeyakinan bahwa Allah yang menjadi musabab dan yang menjadi asbab. Dia menurunkan bala wabah penyakit, namun dia pula yang memberikan cara menghindari dan penyembuhan wabah penyakit ini. Belajar dari sikap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau dan pasukannya membatalkan masuk ke negeri Syam karena adanya wabah penyakit yang terkena di negeri itu.